Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas banyaknya rahmat, nikmat yang Allah berikan pada kita hingga saat ini kita masih bisa hidup menjalankan bulan Ramadan semaksimal yang kita bisa. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling memaksimalkan amalnya di bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika beliau sedang berada di bulan Ramadan. Jamaah, mari kita bacakan hadis Umdatul Ahkam yang ke-16 yang berbunyi, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastadiru min al-bawli wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan radbatan fa shaqqaha nisfain fa gharaza fi kulli qabrin wahidah faqalu ya Rasulullah lima fa'alta dhalik qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat muda yang belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya masih sangat belia, 7 atau 10 tahun. Suatu hari Abdullah bin Abbas mengatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 buah kuburan. Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. 2 orang penghuni kubur ini sedang diazab. Apa pelajarannya? Bahwa azab kubur itu ada. Diambil dari hadis Rasulullah SAW, karena ada beberapa orang yang mengatakan bahwa azab kubur itu tidak ada. Hadis ini menegaskan bahwa azab kubur itu ada. Rasulullah SAW yang menyatakan innahuma la yu'adzaban, dan mereka tidak disiksa atas dosa yang menurut mereka besar, tapi dosa yang mereka anggap remeh. Amma ahaduhuma fakana la yastadiru minal baul. Yang satu, dia tidak menutup diri ketika kencing. Nah, sekarang banyak sopir-sopir angkot, sopir-sopir truk gitu kan, turun dari mobil katanya ngedem ke ban, mendinginkan ban, dikencingi bannya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersater, menutupi aurat kita ketika kita buang air kecil, buang hajat. Karena itu merupakan kemaluan seorang muslim. Harusnya seorang muslim malu ketika auratnya terlihat. Kemudian juga yang dimaksud istitar adalah menjaga pakaian ini dari percikan kencingnya. Banyak orang yang masuk kamar mandi nggak diangkat celananya udah kencing gitu aja, padahal air kencingnya, najisnya menyiprat ke celana, ke sarung, yang mana setelah itu celana dan sarungnya digunakan untuk sholat. Bagaimana mungkin seorang muslim sholat dalam pakaiannya terdapat najis? Ya memang kita tidak bisa menjaga sepenuhnya, tapi kita berikhtiar semaksimal mungkin. Terlepas dari apa yang kita usahakan, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang muslim harus berusaha semaksimal mungkin menjaga diri ketika kencing tertutup dan tidak nyiprat kepada pakaian yang digunakan. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah. Orang itu suka melakukan namimah atau adu domba, karena bahayanya lisan tak bertulang bisa menyebabkan kerusuhan. Ada sebuah cerita seorang budak yang dijual oleh tuannya. Tuannya mengatakan budak ini sangat cakap, tapi punya satu kelemahan, yaitu dia suka mengadu domba. Sama pembelinya, udah nggak apa-apa lah, sini saya beli. Dibeli murah. Kemudian setelah sampai rumah, budak itu mengatakan pada majikan putrinya, bapak itu selingkuh. Kalau ibu nggak percaya, silahkan nanti malam bawa gunting atau pisau kecil, cukur aja jenggotnya, itu ada baunya perempuan yang dia selingkuhi. Ibunya percaya aja. Kemudian dia datang kepada suaminya, hati-hati, istrimu itu selingkuh. Buktinya apa? Nanti malam dia akan bunuh kamu pakai pisau kecil.
Ternyata apa yang dikatakan budak malam itu betul-betul terjadi. Sang suami marah, mengambil pisau yang di genggaman istri, dia bunuh istrinya. Karena tidak terima, keluarga istrinya marah dan membunuh sang suami. Keluarga sang suami tidak terima. Akhirnya keluarga suami dan istri berperang dan itu berkelanjutan. Bahayanya lidah tak bertulang. Bahayanya namimah atau mengadu domba. Barangkali kita sepelekan itu, tapi dampaknya sangat luar biasa. Ada orang yang tidak bisa menjaga lisannya, asal dia ngomong tidak memperhatikan yang dia katakan itu akan menimbulkan mafsadat atau tidak. Lalu Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian Rasulullah membaginya menjadi 2 bagian, menancapkan masing-masing kepada satu kuburan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik?" Kenapa kau melakukan itu? Pelajaran yang kita ambil adalah para sahabat radhiyallahu anhum itu luar biasa keingintahuannya, kekepoan mereka terhadap ilmu Islam. Ketika Rasulullah SAW melakukan sesuatu, mereka tidak tahu apa yang dikerjakan Rasulullah, maka mereka langsung tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu?" Kalau kita masalah ilmu malu-malu. Masalah urusan orang lain keponya luar biasa, fudulnya luar biasa, apalagi urusan rumah tangga orang lain. Nah, ini salah, kebalik. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Da'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa." Semoga kedua pelepah tadi meringankan siksa keduanya selama keduanya belum kering. Lalu para ulama di sini berbeda pendapat. Bolehkah kita meniru apa yang dilakukan Rasulullah? Sebagian mengatakan boleh, itu akan meringankan. Sebagian mengatakan enggak. Lah emang Anda tahu itu ahli kuburan disiksa atau tidak? Maka terlepas dari itu semua, itu adalah pendapat. Boleh kita ambil salah satunya tanpa perlu mencela pendapat yang lain. Ini adabnya kaum muslimin. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga berfaedah. Mohon maaf bila ada salahnya. Saksikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.